Nadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fungsi polinom. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama, anggota saya ada Alfatur Rahman sebagai pemateri, Azahra Adinesa, saya sendiri sebagai moderator, Suwargi Mulyani Hasanah sebagai pemateri, Tuwinda Munte sebagai pemateri, Tasya Muhairima sebagai pemateri, dan Diva Levina Martayasa sebagai pemateri. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai saja langsung fungsi polinom. Definisi suku banyak atau polinomial adalah sebuah ungkapan aljabar yang variabel atau peubahnya berpangkat bilangan bulat non negatif. Variabel peubah yaitu pengganti nilai yang memberikan nilai berbeda pada fungsi. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Operasi penjumlahan dan pengurangan dua suku banyak atau lebih dapat dilakukan jika setiap suku banyak yang dijumlahkan atau dikurangkan mempunyai variabel yang pangkatnya sama. Operasi perkalian suku banyak berarti mengalihkan setiap suku dari suku banyak dengan semua suku dari suku banyak lainnya. Di balik semua itu, banyak manfaat dari polinomial dalam kehidupan sehari-hari yang belum banyak orang mengetahuinya. Polinomial atau suku banyak dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0 dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A0xn tambah A1xn min 1 tambah A2xn min 2 tambah AN min 1x tambah AN. Keterangan bilangan N elemen bilangan bulat. AN tidak sama dengan 0 dengan A0, A1, A2, titik-titik, AN min 1. AN koefisien masing-masing merupakan bilangan. Derajat suku banyak adalah pangkat tertinggi dari pangkat-pangkat pada tiap-tiap suku disebut N. Untuk suku banyak, 0 dikatakan tidak memiliki derajat. Suku AAXN A1xn min 2 titik-titik AN min 1x AN AN A0 adalah suku tetap atau konstanta, tidak mengandung variabel atau peubah. Operasi terhadap polinom dapat dilaksanakan karena bila fx adalah polinom dalam AR, maka pastinya fa adalah bilangan real. Jadi fa R. Misalkan ada dua fungsi polinom fx dan gx. Kita akan dapat menjumlah atau mengurangi fx dan gx. Misalnya, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Gx sama dengan 10x pangkat 4 kurang x kuadrat kurang 7x kuadrat tambah 5x kurang 4. Maka fx sama dengan titik-titik 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Gx sama dengan 10x pangkat 4 tambah 0 kali x kubik kurang 7x kuadrat tambah 5x kurang 4. Sama dengan 10x pangkat 4 tambah 0 kali x kubik kurang 4x kuadrat tambah 0 kali x kurang 2. Jadi fx tambah gx sama dengan 10x pangkat 4 kurang 4x kuadrat kurang 2. Dan fx sama dengan titik-titik 3x kuadrat kurang 5x tambah 2. Gx sama dengan 10x pangkat 4 tambah 0 kali 3 kubik kurang 7x kuadrat tambah 5x kurang 4. Sama dengan minus 10x pangkat 4 kurang 0 kali x kubik tambah 10x kuadrat tambah 10x kurang 6.
Jadi fx kurang gx sama dengan minus 10x pangkat 4 tambah 10x kuadrat kurang 10x tambah 6. Tentu dapat pula memperbanyak atau membagi fx dan gx sebagai berikut. 10x pangkat 4 ditambah 0 kali x pangkat 3 kurangi 7x pangkat 2 tambah 5x kurangi atau min 4. 3x pangkat 2 min 5x plus 2 ditambah 3x pangkat 6 plus 0 kali x pangkat 5 min 21x pangkat 4 plus 15x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 50x pangkat 5 min 0 kali x pangkat 4 plus 35x pangkat 3 min 25x pangkat 2 plus 20x plus 2x pangkat 4 plus 0 kali x pangkat 3 min 14x pangkat 2 plus 10x min 8 ditambah min 51x pangkat 2 plus 30x min 8. Fx per gx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2 per 10x pangkat 4 min 7x pangkat 2 plus 5x min 4 adalah fungsi rasional pecah. Sedangkan gx per fx sama dengan 10x pangkat 4 min 7x pangkat 2 plus 5x min 4 per 3x pangkat 2 min 5x min 2 dapat kita misalkan bahwa hx hasil baginya dan sx sebagai hasil sisa baginya. Maka tentulah gx sama dengan fx kali hx plus sx. Fungsi polinom dibagi nilai 0 atau fx. Dari dalil sisa yang diberikan sebelumnya bahwa bila fa sama dengan 0 sama dengan sa, maka fx dapat diuraikan atas faktor x min a dan hx. Sedangkan fx habis dibagi oleh x min a. Himpunan x fx sama dengan 0 adalah himpunan nilai 0 fungsi itu. Jadi a x fx sama dengan 0 adalah salah satu nilai 0 fx. Teorema, bila z sama dengan a plus ib adalah 0, fungsi polinom dengan a plus ir, maka z sama dengan a kali b kali i. Juga nilai 0 fungsi tersebut a, b, real. Bila derajat polinom dengan koefisien real ganjil, maka sekurang-kurangnya ada sebuah nilai 0 fx yang real. Polinom dengan bilangan bulat. Teorema bila fx sama dengan an kali n plus an min 1 kali n min 1 plus titik-titik a1 x plus a0 dan PLB adalah nilai 0 fx, maka P misalkan PLB adalah nilai 0 fx, maka ANP n plus an
min 1P N min 1 plus titik plus A1P plus A0 sama dengan 0. ANP N plus AN min 1P N min 1 plus titik plus A1P sama dengan min A0. Jadi P tanda kurung buka ANP N min 1 plus AN min 1P N min 2 plus titik plus A1 tutup kurung sama dengan min A0. Karena PLB dan ALB, maka faktor ruas kiri semuanya bulat. Dengan demikian, P haruslah pembagi A0. Next. Operasi pada suku banyak. Pada operasi suku banyak, jika berpedoman pada satu buku tertentu, maka akan kita dapati ada 3 cara pengoperasian, di antaranya penjumlahan suku banyak, pengurangan suku banyak, dan perkalian suku banyak. Namun di dalam buku lain ada disebutkan satu cara lagi operasi suku banyak, yaitu kesamaan suku banyak, penjumlahan suku banyak, dan pengurangan. 2 buah suku banyak dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan suku-suku yang berderajat sama. Misalkan Fx dan Gx masing-masing merupakan suku banyak derajat M dan N, maka Fx plus minus Gx adalah suku banyak maksimum M atau N. Perkalian suku banyak. 2 buah suku banyak dapat dikalikan dengan cara mengalikan suku demi suku. Misalkan Fx dan Gx masing-masing merupakan suku banyak derajat M dan N, maka Fx, Gx adalah suku banyak derajat M dan N. Kesamaan suku banyak. Suku banyak Fx dikatakan sama dengan suku banyak Gx, ditulis Fx sama dengan Gx. Jika 2 suku banyak tersebut memiliki nilai yang sama untuk X elemen bilangan real, nilai suku banyak. Suku banyak dalam X sering dituliskan Fx. Jika nilai X diganti dengan bilangan tetap K, Fx disebut suku banyak. Cara menghitungnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan metode substitusi atau cara langsung. Yang kedua dengan metode Homer atau cara bagan atau skema. Next. Identik atau kesamaan suku banyak, atau diberi notasi sama dengan 2 bangun aljabar yang sama untuk setiap harga X, tetapi ditulis dalam bentuk berbeda disebut identik. Jika terdapat 2 polinom dalam X identik, setiap koefisien dari X yang bersesuaian pangkatnya adalah sama. Oke. Pembagian sama halnya dengan pembagian real. Misalnya dengan cara Hornets dalam proses pengajarannya. Lebih jelasnya penulis akan mengurangi pembahasannya dengan lengkap sehingga bisa dipelajari dengan seksama.
Pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan suku banyak fx sama dengan A2 kali 2 plus A1x plus A0 dibagi dengan x min k memberikan hasil bagi h ke x dan sisa sehingga diperoleh hubungan f x sama dengan x dibagi x min k dikali h x plus s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut seperti di gambar. Jadi hasil h x sama dengan 2 sama dengan A2 kali plus A2K plus A1 pada bagian atas dan sisa S pada bagian bawah. Bagian suku banyak menggunakan metode Horner. Aturan penggunaan metode Horner pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. 1. Letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada contohnya, 2x4 tambah 2x 3x2 min 5x9 sama dengan 0, maka koefisien untuk pangkat 3x3 dapat ditulis 0. 2. Letakkan faktor penggali di samping kiri. 3 baris bawah di bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan ada hasil bagi sama dengan kolom bagian kiri per koefisien derajat pembagi. Sisa sama dengan kolom bagian kanan. Peranan fungsi polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya peranan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya yakni banyak digunakan untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Kemudian polinomial biasanya juga dapat digunakan untuk menghitung banyak barang. Fungsi biaya untuk menafsirkan dan memprediksi kecenderungan harga pasar, berbagai barang dan suku bunga bank dalam bidang ekonomi. Pengelolaan harga barang, harga dan biaya kirim berbagai barang yang dipesan pembeli, menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu, mendesain bentuk struktur bangunan, lengkungan jalan atau juga bentuk lintasan gerak roller coaster. Kesimpulan, materi suku banyak atau polinomial adalah salah satu materi yang penting dalam bidang matematika yang jika apabila kita mengerti dan memahaminya akan memberikan banyak manfaat pada kita selain menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita. Materi ini juga dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.